ada ketembuhan kesadaran para netizen, para pengguna media dalam menggunakan media itu harus bertanggung jawab. Paling berhak menggunakan kata di itu adalah aparat penegak hukum. Bijak dalam menggunakan medsos. Subjek hukum dalam hukum pidana kita di Indonesia. Tentu subjek hukum itu adalah mengenai tentang pemangku hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Saiful Hulumaw. Sebelum saya lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita melakukan fokus diskusi ya tentang sebagaimana telah disampaikan oleh moderator tadi tentang siapa sih subjek hukum itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita tahu bersama akhir-akhir ini penggunaan medsos begitu luas dan medsos itu sendiri sudah merupakan kebutuhan yang absolut bagi kehidupan kita. Dari 8 jam menurut penelitian yang disampaikan oleh moderator tadi, itu kita hampir separuh waktu kita memegang gadget. Bahkan ada orang sekarang, kalau dulu sebelum makan kita berdoa, sekarang sebelum makan orang selfie, ya kan? Nah ini kan pengaruh dari sebuah transformasi elektronik. Kemudian di media sosial ini juga, ya, apalagi daerah kita ini lagi menghadapi proses pemilu kepala daerah. Nah, kalau dulu ada sebuah istilah mulutmu harimaumu. Sekarang istilah itu ternyata bergeser, jarimu adalah harimau. Oleh karena beberapa ungkapan, beberapa statement bahwa mari kita bermedsos dengan bijak. Baik, kita mengacu pada tema kita, subjek ini masing-masing memiliki hak, pemangku hak dan kewajiban. Tentunya kenapa ini sebagai pemangku hak dan kewajiban? Di situ ada pesan hukum bahwa subjek hukum ini akan diminta pertanggungjawaban ketika dia melakukan sesuatu yang salah menurut norma hukum yang ada. Di Undang-Undang ITE itu sebetulnya yang diatur itu adalah transaksi yang menggunakan elektronik dan informasi. Tetapi ada beberapa pasal, ya, katakanlah pasal itu hasil bonsai dari pasal undang-undang sebelumnya yang diperbarui dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 di pasal 27, di pasal 28. Di pasal 27 itu yang pasal ayat 3-nya itu mengandung tuduhan pencemaran seseorang yang dilakukan oleh seseorang terhadap subjek hukum yang ada yang kita kenal dalam undang-undang itu. Pasal 27 itu berisikan konten, sebuah konten penuduhan terhadap seseorang, sehingga yang dituduh dalam undang-undang ITE itu merasa tercemar. Begitupun demikian sesuatu corporate, sesuatu badan hukum dituduh oleh seseorang, maka dia berhak untuk menggunakan hak dan kewajibannya yang diatur dalam norma hukum yang ada. Semangat undang-undang ini dibentuk adalah sebetulnya membuat kita cerdas,
bagaimana kita seorang pengguna media itu mencerdaskan diri kita untuk memahami berita-berita yang bersuara. Itu memahami, kemudian kita mencek kembali sebelum kita share. Biasanya sekarang ini ya teman-teman ya, kawan-kawan ya, sekarang ini berkelahi saja dia berstatus. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali ketika menyebut seseorang. Data terakhir di Krimsus Polda Sulteng itu ratusan laporan polisi yang berkaitan dengan undang-undang ITE. Kebijakan publik berkenaan dengan materi malam hari ini bicara tentang undang-undang ITE. Kalau menurut saya, kalau saya keliru Pak Ketua bisa dikoreksi ya. Menurut saya bahwa sebenarnya ada sisi baik dalam undang-undang ITE dan ada sisi buruk. Karena tadi saya mau apapun itu saya harus posting. Nah, dalam ranah, tapi di sisi yang lain yang menjadi menarik adalah undang-undang ITE ini menurut saya menjadi sebuah tameng untuk melindungi privasi pejabat publik dan lebih diperkuat dengan hate speech yang sehingga hari ini karena ketakutan muncullah kreasi dari masyarakat dalam sebuah momen-momen pemilu, muncullah akun buzzer. Pertama, saya kira yang saya perlu sampaikan bahwasanya di dalam undang-undang IT ini sendiri, saya kira banyak hal yang diatur tentang cara kehidupan kita. Nah, kalau Om Said tadi mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu bagian, memang kehidupan demokrasi ini harus dikembangkan, tetapi ada batas-batasnya, begitu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan secara bersama-sama yang sudah disampaikan Om Ishak Adam ini, bahwasanya dalam hal ranah misalnya kita yang cuma boleh mengatakan kata duga itu hanya ada 3, yaitu pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak dari para lawyer itu sendiri. Hal-hal yang penting sekali untuk kaitannya dengan undang-undang IT ini kita punya kebebasan untuk berbicara, tetapi kita juga harus menjaga ada kebebasan orang lain juga harus kita jaga, privasi orang lain harus kita jaga, begitu. Akun-akun yang muncul. Nah, di dalam menghadapi momen pilkada ini sih sebenarnya bahwa undang-undang tentang pemilu itu sendiri menyatakan bahwasanya para PNS dan sebagainya itu tidak boleh main-main di layar. Hanya muncul akun-akun palsu sehingga orang tidak kira-kira begitu, Pak Said. Tapi bertolak belakang apa yang dikatakan oleh Pak Jafar tadi, bahwa ITE juga memberi batasan-batasan agar rakyat bisa terkontrol dalam menyalurkan aspirasi. Setiap orang ya, dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Di pasal ini kemudian ada putusan putusan MK bahwa pencemaran yang dimaksud dalam undang-undang ini merujuk pada pencemaran KUH pidana pasal 310. Ini menjadi perdebatan panjang di pasal ini. Apakah ini termasuk juga badan hukum? Kemudian ini di breakdown kalau kita menghadapi pilkada. Nah, saya melihat salah satu yang memunculkan kegaduhan di medsos yang ada di Tojo Uno itu karena begitu banyak sekali akun-akun palsu. Nah, saya mengharapkan kira-kira bagaimana pada malam hari ini, karena saya jadi korban di situ. Saya kira-kira bisa tidak, misalnya saya atau kita semua ke Polres untuk meminta kepada pihak kepolisian untuk menertibkan semua akun-akun palsu kan itu Tojo Uno supaya demokrasi kita berjalan dengan baik.
sehingga tidak ada yang kebablasan tadi itu. Kan rata-rata itu kebablasan semua yang menggunakan akun ada ini supaya tidak ada akun-akun palsu ini yang bikin memecah belah masyarakat di Tonya Una. Kita perlu mengajak KPU, ya Pak Ibu, kemudian Bawaslu, polisian, ya Kapolres, kemudian dinas Kominfo dan para partai politik untuk menyatakan sikap bersama bahwa menolak akun palsu, ya kan? Dan mensuspek akun itu. Mensuspek tentunya ada dasar laporan, kemudian Kominfo mensuspek akun-akun itu dan tidak mengaktifkan akun itu, kan bisa ya? Bisa dia tidak aktifkan, dia tidak aktifkan itu. Saya kira itu satu usulan yang bagus supaya damai dan bagaimana cara kita bermedsos yang baik. Kita ajak KPU, kita ajak Bawaslu, kita ajak Kapolres, kita ajak Kominfo, kita ajak partai politik, kemudian kita buat gerakan moral bersama untuk melawan akun palsu. Ini zamannya demokrasi, memang tantangan itu luar biasa. Di sini kita jangan berhati panas tapi kepala dingin. Menghukum seseorang itu tidak selamanya memuaskan dia, menjadi dia jerah, tapi paling tidak melakukan treatment penghukuman dengan tujuan pembinaan. Jadi hukum itu tidak melarang orang berbicara keras. Saya pikir kalau akun itu keras, itu kacamata pribadi saya, tapi bukan kasar. Makanya hukum itu melarang kalau orang itu berbicara kasar. Kira-kira untuk sementara di sini dulu, nanti pengembangannya kita ikuti. Terima kasih. Di awal tadi saya bahas tentang siapa sih yang bisa menggunakan kata diduga, ya kan? Bahwa menurut saya yang punya kewenangan atau yang paling berhak menggunakan kata diduga itu adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, misalnya polisi, mereka ini menduga seseorang atau menetapkan seseorang, ada dugaan, ada dua alat bukti yang cukup, itu didapat dari BAP, bukti, keterangan saksi, surat, dan seterusnya. Begitu juga jaksa, begitu juga hakim. Sehingga kalau saya punya pendapat bahwa kata diduga itu adalah milik aparat penegak hukum, kita tidak boleh mengemukakan kata diduga. Nanti kan kita ditanya, kalau Anda tidak bisa membuktikan duganya Anda berarti memfitnah saya, kan begitu. Oleh karena itu perspektif hukum saya bahwa kata diduga itu hanya milik aparat penegak hukum. Pun demikian dalam undang-undang hak asasi manusia, bahwa seseorang diadili, diproses dan wajib kita anggap tidak bersalah, presumption of innocence, wajib kita beranggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Itu pandangan perspektif hakim dan jaksa. Bahasa pencemaran itu menyerang seseorang, ya, menyerang seseorang, mengatakan sesuatu, kemudian menuduh suatu hal untuk diketahui umum. Ya, kita tahu bersama bahwa di medsos itu kan banyak orang, ya, itu dari perspektif hukum di hadapan umum. Itu satu. Yang kedua, pencemaran dalam pasal 310 adalah seseorang, tetapi ini berkembang, hukum ini dinamis, berkembang. Dia harus tanpa dia minta maaf pun, memerintahkan minta maaf pun, kalau si pelapor mencabut, selesai persoalan, karena dia adalah delik aduan absolut. Berkaitan dengan Martir malam ini, bahwa paling tidak ada ketembuhan kesadaran para netizen, para pengguna media dalam menggunakan media itu harus bertanggung jawab. Menggunakan media itu kita harus menghargai hak-hak privasi seseorang. Tidak boleh kita memaki, tidak boleh kita mengucilkan baik seseorang, kelompok maupun individu tertentu.